Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Triana Kusuma. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok A5 untuk bagian tentang menganalisis sistematika karya ilmiah. Di sini dalam rangka untuk memenuhi tugas minat dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya disusun oleh kami semua dari kelompok A5. Oke, lanjut. Untuk yang pertama, untuk laporan pengidentifikasian artikel ilmiah akan disampaikan oleh Mbak Mufidah. Jurnal karya ilmiah yang pertama yaitu penggunaan gadget mempengaruhi gangguan pemusatan perhatian pada anak. Sistematika yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode, keempat hasil dan pembahasan, 5 simpulan, 6 ucapan terima kasih, yang ketujuh daftar pustaka. Analisisnya, tujuan dari penelitian mengetahui pengaruh intensitas penggunaan gadget terhadap gangguan pemusatan perhatian pada anak. Balita yang mengalami gangguan perkembangan sebesar 8,1%, sedangkan balita yang mengalami retardasi mental sebesar 1,9%. Sekitar 60% anak-anak dengan gangguan pemusatan perhatian. Gejalanya menetap sampai remaja bahkan akan berlanjut hingga dewasa. Alur pembuatannya runtut. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan desain penelitian menggunakan analitik, korelasional, dan pendekatan cross-seksional. Sampel penelitian adalah siswa sekolah dasar pada rentang usia 7-10 tahun dengan teknik kuota sampling. Analisis data menggunakan chi-square. Hasil penelitian didapatkan bahwa nilai value sebesar 0,000 yang artinya ada pengaruh antara penggunaan gadget dengan gangguan pemusatan terhadap anak. Oke, masuk ke jurnal kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Alisa. Kepadanya disilakan. Baik, saya akan membacakan jurnal kedua, yaitu tentang sikap perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien paliatif. Dengan sistematika, yang pertama abstrak, kedua pendahuluan, ketiga metode, keempat hasil dan pembahasan, kelima simpulan, keenam ucapan terima kasih, dan yang terakhir daftar pustaka. Dengan analisis, tujuan dari penelitian untuk mengetahui sikap perawat dalam memberikan asuhan keperawatan paliatif. Metode penelitian adalah kualitatif atau FGD. Pendekatan hermeneutik fenomenologi atau N sama dengan 7 perawat kemoterapi. Instrumen pedoman wawancara, analisis data menggunakan interpretatif, fenomenologi, analisis, dan telah mendapatkan layak etik dari Keperawatan Unisa Yogyakarta 1342 Kep Unisa 9/2020 dan Kep RSUD RS Kota Yogyakarta 41 Kep RSUD 10/2020. Hasil penelitian ditemukan 6 tema, yaitu kegiatan administratif, perbedaan teori dengan praktik, pemahaman perawatan paliatif, tugas perawat paliatif, memberikan rasa nyaman dan peningkatan keterampilan. Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan paliatif senantiasa menjalankan tugas secara baik, melakukan komunikasi yang baik, dan memberikan motivasi kepada pasien dan keluarga.
Oke, dilanjutkan untuk jurnal ketiga akan dipaparkan oleh Mbak Salsabila. Kepadanya disilakan. Untuk karya ilmiah yang ketiga, asupan zat gizi dan status gizi anak vegetarian dan non-vegetarian kelas 3 sampai 6 sekolah dasar di Bhaktivedanta Dharma School. Sistematika yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga bahan dan metode, yang keempat hasil, yang kelima pembahasan, yang keenam simpulan, yang ketujuh ucapan terima kasih, dan yang kedelapan daftar pusaka. Untuk analisisnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan asupan zat gizi dan status gizi antara anak vegetarian dengan non-vegetarian. Anak merupakan kelompok usia yang sedang mengalami proses tumbuh dan kembang yang sangat ditentukan oleh asupan zat gizi. Tidak sesuainya asupan zat gizi dengan kebutuhan akan menyebabkan terganggunya proses tumbuh kembang anak. Salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan hal ini adalah rendahnya variasi sumber bahan makanan. Jenis penelitian analitik observasional dengan rancangan cross-sectional. Sampel penelitian terdiri dari 30 anak vegetarian dan 41 non-vegetarian di Bhaktivedanta Dharma School. Data asupan zat gizi dikumpulkan dengan menggunakan semi-quantitative food frequency questionnaire. Data status gizi dikumpulkan dengan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata asupan energi, protein, lemak, dan serat pada anak vegetarian dan non-vegetarian berbeda bermakna dengan nilai P berturut-turut 0,021 kurang dari 0,001. 0,009 kurang dari 0,001. Data status gizi menunjukkan tidak terdapat perbedaan status gizi antara anak vegetarian dengan non-vegetarian. Oke, kita masuk ke jurnal yang terakhir. Terakhir akan disampaikan oleh Mbak Novita. Padanya disilahkan. Baik. Baiklah, untuk jurnal yang keempat, yaitu tentang peran posyandu lansia dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia di Posyandu Lansia Sejahtera, Kelurahan Pasir Muncang. Dengan sistematika yang pertama abstrak, kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima simpulan, yang keenam saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Analisisnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi kesejahteraan lanjut usia ditinjau dari keikutsertaan pada posyandu lansia sejahtera. Mendeskripsikan peran posyandu lansia terhadap kesejahteraan lanjut usia yang menjadi anggota di posyandu lansia sejahtera, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan posyandu lansia sejahtera. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, metode, teori. Teknik analisis data mulai dari pengumpulan data, reduksi data, simpulan atau verifikasi, dan penyajian data. Penelitian dilakukan di Posyandu Lansia Sejahtera terletak di RW 5, Kelurahan Pasir Muncang, Kelurahan Purwokerto Barat, dan mengambil subjek lansia yang menjadi anggota dan pengelola. Informasi yang dijadikan penguat informasi subjek yaitu dari keluarga lansia dan kader Posyandu Lansia Sejahtera.
Peran dari program Posyandu Lansia Sejahtera dimaksud untuk sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan usaha pelayanan kesejahteraan sosial, khususnya bagi lansia yang umumnya membutuhkan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dan serta tidak bisa sejahtera. Selain sebagai mitra pemerintah dan menyokong kebutuhan bagi lansia, juga sebagai sarana rekreasi dan dapat bersosialisasi dengan teman sebaya di tengah kondisi mereka yang memiliki banyak waktu luang dan kesepian. Oke, untuk pemaparan seluruh jurnalnya sudah selesai. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Mas Cesar terlebih dahulu. Oke, baik. Saya ingin bertanya, bagaimana cara agar karya ilmiah dapat dipahami oleh banyak orang? Udah, terima kasih. Oke, sebentar ditampung dulu ya, Mas ya. Oke, siap. Silakan, Mbak Dian. Saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan jika tidak terpenuhinya asupan zat gizi pada anak? Sekian, terima kasih. Oh, oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan sekalian? Jika tidak ada, mungkin dari kami akan satu persatu menjawabnya ya. Oke. Untuk pertanyaan Mas Cesar terlebih dahulu. Mas. Untuk pertanyaan dari Mas Cesar yaitu bagaimana cara agar karya ilmiah dapat dipahami oleh banyak orang? Untuk jawabannya yaitu cara agar karya ilmiah dapat dipahami oleh banyak orang dengan cara saat menuliskan karya ilmiah kita harus lakukan secara runtut serta sistematis sehingga mudah dipahami. Berisi mengenai rumusan masalah data, fakta serta solusi mengatasi masalah tersebut. Baik, sekian. Apa masih ada yang mau ditanyakan, Mas Cesar? Sudah. Terima kasih, Mas Alif. Iya, sama-sama Mas Cesar. Pertanyaan dari Mbak Dianita Sari Widya. Untuk pertanyaannya yaitu, apakah yang menyebabkan jika tidak terpenuhinya asupan zat gizi pada anak? Untuk jawabannya itu terganggunya proses tumbuh kembang pada anak tersebut. Bagaimana Mbak Dianita Sari? Ya, sudah. Terima kasih, Mas Alif. Iya Mbak Dian. Sami-sami. Oke, untuk selanjutnya kami membuka untuk 2 pertanyaan terakhir. Silakan untuk rekan-rekan semua yang ingin menanyakan pertanyaannya. Silakan. Saya izin bertanya, yang dimaksud regradasi mental apa ya, Mas? Tadi ada di nomor 1 jurnal kayak ilmiah soalnya. Oh, oke. Baik, sembari kami mencari jawabannya, kami buka satu pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir. Saya ingin bertanya. Silakan Mbak Malia. Apa yang dimaksud dengan Q-square? Oh, baik. Oke, untuk sesi tanya jawab kami cukupkan, dan untuk 2 pertanyaan terakhir ini akan kami jawab. Silakan untuk rekan-rekan. Pertanyaan Mbak Rakelita terlebih dahulu.
Baik, untuk yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rakelita. Yang dimaksud retardasi mental yaitu seharusnya rate mental. Nah, di mental itu sendiri adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung, menyebabkan gangguan adaptasi sosial dan bermanifestasi selama masa perkembangan. Bagaimana Mbak Rakel? Iya Mas, saya sudah jelas. Baik, terima kasih Mbak Rakel. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Amalia dengan apa yang dimaksud dengan analisis chi-square. Analisis chi-square adalah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Atau apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Bagaimana Mbak Amalia? Apa kurang jelas? Iya, sudah jelas Mas Alif. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Amalia. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Alif yang telah menjawab seluruh pertanyaan, dan terima kasih juga pada rekan-rekan yang sudah mengikuti presentasi ini dari awal hingga akhir. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.